Shalom saudaraku, berjumpa kembali di dalam Sapaan Kasih GKI Mojosari. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk kehidupan yang Tuhan beri di hari ini. Kita bersyukur kepadanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, puji dan syukur atas hari yang telah kami lewati di hari ini. Ada berbagai situasi kehidupan yang kami jalani. Kami sadar kami belum tentu bisa melewatinya dengan kebijaksanaan atau sesuai dengan kehendak Tuhan di sepanjang waktu kami. Oleh karena itu, bekalilah kami pada hari ini dengan firman-Mu, supaya kami mendapatkan panduan dan tuntunan kehidupan. Bagaimana kami bisa menjalani hari-hari kami dengan bijaksana. Kami serahkan pemberitaan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan pada hari ini terinspirasi dari bacaan menurut Keluaran. Pasalnya yang ke-17, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Keluaran, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat membacanya secara mandiri di rumah masing-masing. Saudara kasih Tuhan, suatu ketika ada seorang bapak yang baru saja divaksin di sebuah puskesmas. Sesampainya di rumah, bapak ini merasa penglihatannya itu agak kabur. Dia pikir mungkin ini adalah semacam efek samping yang sebentar lagi juga akan hilang. Dia tunggu sampai 30 menit, 1 jam, 2 jam, ternyata kok tidak ada perubahan. Lalu dia mulai panik. Dia mulai bersungut-sungut kepada istrinya dan dia mengatakan, "Aku bilang juga apa? Kamu sih nyuruh-nyuruh aku untuk divaksin. Aku sudah bilang kalau aku tidak mau. Aku sudah bilang kalau vaksin ini sebenarnya tidak aman. Coba kalau tadi aku tidak divaksin, mungkin tidak begini jadinya. Aku jadi rabun. Aku jadi tidak bisa melihat. Kalau begini siapa yang mau tanggung jawab?" Lantas dia telepon puskesmas. Dengan kesal, dia ungkapkan apa yang dia alami. Jadi bagaimana ini? Saya harus ke dokter, ke rumah sakit, atau bagaimana ini? Siapa yang akan bertanggung jawab? Petugas puskesmas ini dengan tenang mengatakan, "Pak, tenang. Bapak ini tadi yang datang jam 2 siang kan, yang namanya Pak Junaidi usia 70 tahun. Bapak ini heran, saudara. Oh, iya betul. Kok Anda tahu? Petugas ini menjawab, "Ya Pak, tadi kami menemukan kacamata Bapak ketinggalan di puskesmas setelah Bapak divaksin. Coba sekarang Bapak datang ke sini untuk mengambil, pakai kacamatanya. Nanti pasti matanya tidak buram lagi." Oh, begitu ya. Jawab Pak Junaidi ini dengan tersipu malu, saudara. Saudara kasih Tuhan, bersungut-sungut adalah sebuah reaksi spontan yang biasanya muncul pada saat kita ini merasa tidak puas, kita kecewa, atau ketika kita kesal. Karena apa yang kita terima ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ketika kita bersungut-sungut, kita bukan hanya mengeluh, tetapi kita juga mempersalahkan situasi. Kita mempersalahkan orang lain, dan kadang juga mempersalahkan Tuhan sebagai biang keladi yang menyebabkan kita merasa terjebak dalam situasi yang tidak menyenangkan itu tadi. Bacaan kita hari ini, saudara-saudara, menceritakan tentang bangsa Israel yang bersungut-sungut ketika mereka ini menghadapi masalah dalam sebuah perjalanan menuju tanah perjanjian. Begitu sampai di sebuah tempat yang bernama Rafidim, mereka mengalami krisis air. Tidak ada air setetes pun untuk bisa diminum. Mereka pikir kalau situasinya berlangsung begini terus, maka dalam waktu 12 hari mereka akan mati kehausan. Mereka merasa terjebak di tengah gurun itu. Tanpa air, mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan mereka ke depan. Tetapi mereka juga tidak bisa balik kembali ke Mesir. Dalam situasi terjebak ini mulailah mereka bersungut-sungut.
Siapa yang dipersalahkan, saudara? Musa, sang pemimpin mereka. Mereka berpikir gara-gara Musa ini, mereka berangkat meninggalkan Mesir sampai ada di tempat ini. Coba seandainya kalau Musa tidak memanggil mereka keluar dari Mesir, mungkin sekarang mereka tidak akan kehausan di tengah padang gurun. Memang mungkin mereka masih bekerja di Mesir, susah, menderita, ya, tetapi setidaknya tidak mati kehausan. Ketika orang Israel bersungut-sungut, saudara, ada dua hal negatif yang terjadi dalam kehidupan mereka. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa mereka mengucapkan atau mengungkapkan tuduhan-tuduhan yang berlebihan dan menyakitkan. Mereka menuduh Musa sebagai seorang pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Mereka mengatakan, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, untuk membunuh anak-anak kami atau ternak kami dengan kehausan? Ucapan ini begitu berlebihan, saudara. Ngawur. Sebab Musa ini menyelamatkan mereka dari perbudakan, bukan untuk membunuh mereka. Lagi pula sebagai manusia biasa, siapa yang tahu bahwa di tengah perjalanan nanti mereka akan kehabisan air? Ini situasi yang darurat, saudara, yang dialami oleh semua umat pada waktu itu, termasuk Musa sendiri, semuanya tidak terkecuali. Jadi ini memang berlebihan. Lebih jauh lagi, saudara, bahwa ucapan ini tentu menyakitkan bagi Musa sebagai seorang pemimpin yang sudah sejauh ini memimpin umat Israel keluar dari Mesir sampai sekarang. Masakan hanya gara-gara situasi ini kemudian orang melupakan semua jasa-jasa yang dilakukan oleh Musa selama ini? Memang beginilah jadinya, saudara, kalau kita bersungut-sungut. Dalam kejengkelan, kita bisa mengungkapkan atau mengucapkan tuduhan-tuduhan yang berlebihan dan yang menyakitkan. Tuduhan yang tidak pantas bagi orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, saudaraku, bersungut-sungut tentu bukanlah suatu hal yang bisa menyelesaikan masalah, tetapi justru malah menambah masalah baru. Ini adalah hal negatif yang kedua kalau kita bersungut-sungut, saudara. Ketika orang Israel mengeluh, situasinya menjadi semakin kacau, menjadi semakin rumit. Mereka menjadi semakin pesimis dalam hidup mereka. Mereka makin panik. Di samping itu, relasi mereka juga dengan Musa akhirnya juga semakin retak, saudara. Karena menyalah-nyalahkan itu tadi. Dan dampak yang lebih jauh lagi, yang juga jauh lebih berbahaya, adalah ketika relasi mereka dengan Tuhan itu juga terganggu dan retak. Karena secara tidak langsung ketika mereka menyalahkan Musa, mereka sebenarnya juga menyalahkan Tuhan. Bukankah Tuhan yang memanggil mereka keluar dari Mesir? Bukan Musa. Musa itu hanyalah seorang hamba yang diberikan perintah oleh Tuhan. Maka pada ayatnya yang ke-7 tadi dikatakan bahwa mereka telah mencobai Tuhan. Mereka telah menguji kesabaran Tuhan. Mari kita lihat, saudara. Bersungut-sungut bukan hanya dipandang sebagai sesuatu yang merugikan, tetapi juga sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu mencobai Tuhan. Relasi dengan Tuhan dan sesama menjadi rusak, saudara. Padahal dalam situasi krisis yang semacam ini, justru yang dibutuhkan adalah kesatuan, kekompakan untuk bersama-sama mencari solusi. Ketika kita berada di dalam situasi terjebak seperti umat Israel, apa yang bisa kita perbuat selain bersungut-sungut? Mari kita belajar dari sikap Musa itu sendiri. Alih-alih bersungut-sungut, Musa ini justru berseru-seru kepada Tuhan. Dia melaporkan masalahnya dan memohon Tuhan supaya bertindak. Sebab dalam situasi semacam ini hanya Tuhanlah yang bisa mengubah situasi. Ketika Musa berseru-seru, hadirlah pertolongan Tuhan itu.
Mereka akhirnya bisa memperoleh air segar dari gunung batu di Horeb. Betapa berbedanya saudara antara sikap bersungut-sungut dan berseru-seru kepada Tuhan. Barangkali saat ini saudara situasi kita masih belum membaik. Ada banyak kecemasan. Kapan ya saya ini mungkin bisa bekerja lagi dengan normal? Kapan ya dagangan saya ini bisa kembali lekas laris gitu ya? Yang bersekolah atau berkuliah juga bertanya, kapan ya saya ini bisa bersekolah lagi atau ke kampus lagi? Kita semua juga menanti, kapan kita bisa ke gereja lagi sebagai satu umat yang utuh atau dalam jumlah yang utuh. Belum lagi ada permasalahan baru yang muncul barangkali di tengah keluarga atau mungkin lingkungan pelayanan kita. Ada banyak kejadian yang bisa membuat kita kecewa, saudara. Namun kita sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Pilihannya hanya dua, bersungut-sungut atau berseru kepada Tuhan. Mengakhiri renungan ini, saudara, saya teringat oleh salah seorang kawan lama yang ketika dia menghadapi berbagai situasi sulit, dia selalu berusaha mengatakan kepada saya, "Sing tenang, ojo panik." Betul saudara-saudara, rasanya penting untuk kita menjadi tenang dan berdoa dan berseru kepada Tuhan. Ketenangan ini sungguh diperlukan supaya kita tetap bisa berpikir dengan jernih dan baik, tidak lekas bersungut-sungut dan menjadi lemah. Ingat saudaraku, bersungut-sungut membuat masalah kita semakin runyam. Berseru-seru membuat masalah kita terselesaikan. Bersungut-sungut dapat merusak relasi. Berseru-seru membuat kita menjadi sehati. Bersungut-sungut melumpuhkan. Berseru-seru memulihkan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin.